Bismillah, perkenalkan nama saya Arif dengan NIM 141400089 akan mempresentasikan pemodelan tingkat bunuh diri di 17 negara menggunakan regresi data panel. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Itasia Dina Sulfianti dan Ibu Ani Braida. Satu dari 100 kematian di dunia terjadi akibat bunuh diri menurut WHO. PBB tahun 2016 dalam Sustainable Development Goals atau SDG menargetkan bunuh diri diturunkan sepertiganya pada tahun 2030. Jadi ini termasuk indikator nomor 3 SDG. Bunuh diri itu bisa kita kategorikan dalam dua penyebab. Pertama, penyebab distal. Distal secara bahasa itu jauh dari pusat, yaitu seperti faktor ekonomi, faktor budaya, dan lainnya. Lalu ada proksimal. Proksimal itu seperti faktor psikologis, faktor kepribadian, dan lainnya. Penelitian sebelumnya yang terkait bunuh diri negara-negara itu lebih fokus ke perubahan distal, terutama faktor ekonomi gitu. Kenapa? Karena kesediaan datanya memang paling banyak terkait faktor ekonomi untuk skala negara-negara. Penelitian ini penelitian ini berusaha melibatkan faktor-faktor penyebab proksimal juga, seperti tingkat religiusitas, tingkat perilaku positif, dan tingkat dukungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab distal dan proksimal yang mempengaruhi tingkat bunuh diri di 17 negara pada tahun 2009 sampai 2019. Sumber datanya ada dari instansi, pertama WHO untuk data terkait tingkat bunuh dirinya, Pew Research Center untuk data tingkat religiusitas, SDSN untuk data tingkat dukungan sosial dan data tingkat perilaku positif, dan World Bank untuk data terkait perubahan ekonominya. Oh, ini ada daftar perubahannya ya. Kita lihat bahwa X-nya di sini ada 10. Langkah pertama kita lakukan eksplorasi data untuk melihat gambaran secara umum, kita lihat korelasinya, kita lihat tren datanya, kita lihat hubungan-hubungan penjelas dan dengan perubahan responnya. Lalu kita lakukan pemeriksaan multiple call. Pemeriksaan multiple call ini dilakukan karena X lebih dari 1, jadi ada 10 ya berdasarkan tabel. Lalu regresi data panel itu ada 3 jenis modelnya, pendugaan modelnya. Jadi kita lakukan ketiga-tiganya, yaitu model gabungan, model pengaruh tetap, dan model pengaruh acak. Nah, kan ada 3. Itu perlu pilih salah satu. Cara pilihnya itu dengan melakukan uji coba dan uji Hosman. Uji coba itu untuk memilih antara model gabungan dengan model pengaruh tetap yang warnanya biru dan warnanya coklat. Lalu uji Hosman untuk memilih antara model pengaruh tetap dengan model pengaruh acak antara coklat dengan hijau. Lalu kita lakukan uji LM untuk melihat satu arah atau dua arahnya. Satu arah dua arah di sini maksudnya terkait pengaruh spesifik individu dan pengaruh spesifik waktu. Kalau dua-duanya ada, berarti F dua arah. Kalau satu berarti F satu arah. Lalu kita cek pelanggaran asusinya. Kalau ada pelanggaran, maka kita lakukan penanganan dulu. Kalau tidak ada, berarti sudah didapatkan model terbaik. Lalu kita bisa lihat tren datanya secara umum itu mengalami penurunan. Kalau berbeda terjadi pada negara-negara di benua Amerika yang secara umum mengalami kenaikan. Penurunan paling curam, paling drastis itu terjadi di negara Rusia. Itu yang saya lingkarin warna hijau. Lalu kenaikannya paling drastis, paling besar terjadi di USA atau Amerika. Yang saya lingkarin warna orange. Lalu kita lihat hubungan penjelas dan hubungan responnya. Jadi kita lihat lingkaran datanya yang lingkaran-lingkaran bulat itu tidak mengikuti sebuah garis yang ada dalam dalam plot tersebut ya. Karena dia tidak mengikuti garis itu atau tidak membentuk pola yang lurus, berarti diperlukan transformasi box-box agar menjadi linear. Jadi itu datanya tidak linear karena tidak mengikuti garis datanya. Transformasi box-boxnya seperti ini grafiknya. Saya kotakin untuk nilai lambda dengan nilai log likelihood terbesar. Itu nilai log likelihood terbesar adalah minus 0,091. Apabila nilai tersebut mendekati 0, transformasi perubahan respon yang tepat adalah logaritma natural menurut Haryanto dan Saryono 2010. Di bagian kanan kita bisa lihat tabulasi frekuensi atau histogramnya untuk Y dan ln Y. Ln Y itu maksudnya logaritma natural ya. Saya singkatkan biar lebih mudah. Di situ kita lihat ya, kalau Y itu tabulasi frekuensinya menjulur ke kanan, sedangkan ln Y itu tabulasi frekuensinya bentuk sebaran normal. Lalu kita lihat visualisasi korelasinya. Di sini kita lihat semakin merah maka hubungannya itu semakin negatif, semakin kuat negatif. Sedangkan semakin biru berarti itu hubungannya semakin kuat positif. Saya lingkari ada 3 ubah, di situ yang korelasinya kuat. Korelasinya sangat kuat dibanding ubah-ubah lainnya. X1, X2, X3. X1 itu tingkat religiositas, X2 itu adalah konsumsi alkohol per kapita, X3 adalah tingkat virilitas. Di bagian kanan kita bisa lihat nilai PUBA dan VIF-nya. Di situ kita lihat ya, bahwa nilai VIF-nya itu tidak ada yang di atas 10, di bawah 10 semua. Artinya syarat tidak ada multikolinialitasnya terpenuhi. Lalu ini penunjukan modelnya, kita langsung masukkan tiga-tiganya. Kita lihat ya, bahwa model pengaruh tetap dan model pengaruh tetap itu ada 3 yang berpengaruh nyata. Sedangkan model pengaruh acak ada 4.
ubah yang berpengaruh nyata. Nah, di sini yang menarik adalah X2 dan X8. X2 dan X8 ini dia berpengaruh nyata untuk 3 jenis model. Jadi mau model yang mana aja dia berpengaruh nyata. Lalu kita pilih kan bagaimana dari 3 itu yang kita pakai. Kita pilih dengan uji Chow dan uji Houseman. Uji Chow nilai P-nya di bawah 0,05, berarti model terpilih adalah model pengaruh tetap. Sedangkan uji Houseman nilai P-nya di atas 0,05, artinya model terpilih adalah model pengaruh acak. Lalu kita bisa lihat uji pengendalian Lekretz untuk melihat efek satu arah atau dua arah. Di sini baris individu dan waktu, dan baris individu nilai P-nya di bawah 0,0, sedangkan baris waktu juga nilai P-nya di 0,05. Berarti terdapat pengaruh spesifik individu dan tidak terdapat pengaruh spesifik waktu. Jadi model terbaiknya adalah model pengaruh acak dengan pengaruh spesifik individu. Lalu kita lakukan pengujian asumsi. Pertama, asumsi kenormalan sisaan. Nilai P-nya di atas 0,05. Artinya asumsinya terpenuhi. Lalu kehomogenan ragam. Nilai P-nya juga di atas 0,5. Berarti asumsinya juga terpenuhi. Kebebasan sisaan gimana? Menurut Aini tahun 2012 menyatakan asumsi kebebasan sisaan teratasi dengan metode generalized least square. Metode generalized least square adalah metode yang digunakan dalam model pengaruh acak menurut Botbagi tahun 2005, sehingga asumsi kebebasan sisaan dapat dihilangkan. Nah, kan sudah dapat tuh modelnya. Sekarang kita asumsi juga sudah terpenuhi. Sekarang kita bisa lihat petanya. Semakin warna merah daerah negaranya, artinya tingkat bunuh dirinya itu semakin besar. Sedangkan semakin hijau berarti tingkat bunuh dirinya berarti semakin rendah. Lalu lingkaran-lingkaran itu menggambarkan tingkat pengaruh spesifiknya. Tadi kan ada pengaruh spesifiknya berpengaruh kan untuk individu. Nah, karena penelitian ini individunya negara, maka disebut aja pengaruh spesifik negara. Kalau lingkaran semakin besar dan semakin kuning, itu artinya pengaruh spesifik negaranya semakin besar. Sedangkan kalau lingkarannya semakin kecil dan semakin biru, artinya pengaruh spesifik negaranya semakin rendah. Kalau untuk biru dan ungu itu pengaruh spesifiknya negatif ya. Nah, di sini yang menarik, Rusia, Korea, dan Amerika Serikat, dia kan pengaruh spesifiknya kuning, kuning besar dan tebal ya kuningnya. Nah, itu juga tingkat bunuh diri tinggi. Lalu Indonesia, Turki, dan Spanyol itu juga lingkarannya kecil, kecil dan warnanya biru tebal. Di situ karena dia tebal, kita lihat juga dia tingkat bunuh dirinya itu juga rendah. Nah, ini sesuai dengan korelasinya. Korelasi antara pengaruh spesifik negara dengan tingkat bunuh diri itu bernilai 0,885. Lalu, tadi kan sudah dapat ya model terpilih. Kita bisa tuliskan juga dalam bentuk persamaan. Persamaannya seperti ini. Nah, ini dapat dari mana angka persamaannya? Kita dapat angka koefisiennya dari tabel yang tadi. Model tadi kan ada tiga model. Kita pilih yang model pengaruh acak kan. Nah, berarti yang bagian paling kanan yang kita pindahkan ke dalam persamaan. Nah, di sini ada di persamaan ini ada FI. FI itu apa? Nah, itu yang tadi yang kita katakan dalam bentuk lingkaran-lingkaran. FI itu FI, yaitu pengaruh spesifik individu atau pengaruh spesifik negara. Yang nilainya tadi sudah kita jabarkan ya. Nah, untuk di sini kan ada 10 buah penjelas. Kita bisa interpretasi 4 di antaranya. 4 buah tersebut kenapa bisa kita interpretasi? Karena buah itu signifikan apa berpengaruh nyata. Yang tadi nilai P-nya saya warna kuning waktu menampilkan tabel pedoman modelnya. Nah, interpretasinya seperti ini. Apabila tingkat religiositas atau X1 meningkat sebesar satu satuan, atau peningkatan persentase penduduk yang mempercayai bahwa keyakinan agama sangat penting sebesar 1%, maka akan menurunkan tingkat bunuh diri rata-rata sebesar 0,545%. Lalu begitu juga dengan X2. Apabila konsumsi alkohol per kapita atau X2 meningkat sebesar 1 liter pada usia di atas 15 tahun, maka akan meningkatkan tingkat bunuh diri rata-rata sebesar 0,01%. Interpretasi serupa untuk X3 dan X8. Nah, itu dapat berapa persennya itu dari mana? Itu dari koefisiennya, dari persamaan yang kita lihat tuh. Kalau yang tadi kan 0,545% per satu, karena koefisien dari X1-nya di dalam persamaan di atas itu 0,545. Lalu kenapa dia menurunkan? Karena tadi tingkat 0,545-nya. Sedangkan untuk X2 itu kan 0,041 dia positif. Makanya dari sini dia meningkatkan tingkat bunuh diri. Nah, X3 di sini juga negatif, berarti X3 semakin tinggi tingkat fatalitas maka semakin turun tingkat bunuh dirinya. Lalu untuk tingkat pengangguran semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin naik karena X8 di sini positif ya untuk 0,01 X8-nya positif. Kesimpulan. Yang pertama, model pengaruh acak individu dengan perubahan respon logaritma natural tingkat bunuh diri merupakan model terbaik. Kesimpulan 2. Negara-negara yang memiliki tingkat bunuh diri rendah cenderung memiliki pengaruh spesifik yang bernilai negatif. Dan negara-negara yang memiliki tingkat bunuh diri tinggi cenderung memiliki pengaruh spesifik yang bernilai positif. Tersebut sesuai dengan korelasinya yang tadi ya, 0,885. Tingkat bunuh diri
Simpulan 3, tingkat bunuh diri 17 negara pada tahun 2009 sampai 2019 dipengaruhi secara nyata oleh tingkat religiositas dengan taraf 10%, konsumsi alkohol per kapita dengan taraf 5%, tingkat fertilitas dengan taraf 5%, dan tingkat pengangguran dengan taraf 10%. Lalu ini daftar pustakanya. Sekian dari saya. Terima kasih.